أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan tiadalah satu peristiwa ataupun musibah yang menimpa seseorang kecuali telah diizinkan oleh Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah untuk membimbing hatinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi maha agung. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khair Bunda, barakallahu fiki, tabi guru Ustaz Maulana, Kak Caca, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay. Masya Allah, hari ini kita akan dibuat terenyuh. Kita akan dibuat kembali bermuhasabah diri. Apakah sudah maksimal bakti kita kepada orang tua? Yang masih punya orang tua akan mulai ada perasaan ingin berbakti maksimal. Tapi tema ini menyakiti mereka yang sudah tiada punya orang tua lagi. Kenapa? Karena penyesalan itu kadangkala datangnya terlambat. Ada yang sedang menangis di atas pusara kedua orang tuanya karena merasa belum maksimal. Jangan putus asa karena doa pun sudah sangat membahagiakan orang tua yang telah tiada. Buat para bapak-bapak, ibu-ibu, para Gen Z yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sedang menyaksikan Islam itu indah sampai selesai. Ketika seorang anak sukses dan merasa tanpa bantuan siapapun, termasuk doa dan ridho orang tua, apakah kesuksesan itu sebenarnya adalah ujian ataupun istidraj? Jawabannya adalah kita semua di dunia ini membutuhkan doa dan ridho orang tua. Dan ketahuilah, doa itu bisa diwariskan. Tanpa bermaksud dia mewariskan pun bisa jadi otomatis diwariskan. Ibu, pernah doa pengen naik haji belum naik haji? Pernah. Jangan menyerah karena bisa jadi dikabulkannya untuk anak ibu. Jangan menyerah berdoa pengen naik haji. Jangan pernah berhenti berdoa pengen punya rumah. Jangan pernah berhenti berdoa pengen jadi ulama. Karena bisa jadi dikabulkannya bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Karena kita ini semua pewaris, minimal pewaris dari doanya orang tua. Subhanallah. Maka dibutuhkan muhasabah supaya tidak menjadikan nikmat Allah sebagai istidraj. Apa itu istidraj? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka merasa ini nikmat dari ini usaha saya sendiri, ini usaha saya sendiri, padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, pernah lihat nggak orang yang sudah kuliah tinggi-tinggi kesana kemari bawa lamaran kerja tapi belum juga dapat kerja? Pernah? Banyak. Pernah lihat nggak orang yang subhanallah habis waktunya bekerja tapi gitu-gitu aja hidupnya? Subhanallah, ada nggak? Banyak. Pernah lihat nggak orang nggak kerja tapi rezekinya banyak? Masya Allah banyak juga. Banyak. Bayi lahir, Ya. tiba-tiba mati bapaknya, langsung ada rezekinya itu. Ada rezekinya. Dapat warisan dari bapaknya. Bisa Padahal tuh. dia belum kerja. Berhitung aja belum tahu tuh. Maka sangat keliru kalau ada orang mengatakan ini karena saya sendiri. Enggak. Karena bayi belum bisa kerja, kalau dia dapat warisan dari bapaknya bisa langsung banyak uangnya. Jadi itulah takdir. Iya. Itulah rezeki. Harus Tapi dengan tetap iman. kita ikhtiar. Betul. Supaya kita dapat pahala di ikhtiarnya itu ya. Betul. Baik, jazakallah khair. Sama-sama, Kak Caca. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Nah, ini kita mau menyaksikan nih sama-sama nih. Ada video tayangan yang paling ditakutin sama anak rantauan. Apa sih kira-kira? Ini dia. Subhanallah Ustadz Maulana. Afwan, dulu waktu Ustadz tahu Umi udah gak ada, Ustadz lagi di mana? Gimana ya? Waktu almarhumah meninggal,
untungnya saya ada di sisi beliau. Karena memang di saat itu saya memang siapkan waktu untuk mendampingi almarhum. Nah ini kan pasti banyak yang ditakutin lah sama banyak anak rantauan dan semua anak-anak di luar sana gitu ya. Takut tiba-tiba dapat kabar, orang tuanya tuh udah nggak ada gitu dan Iya. banyak penyesalan yang mungkin hal-hal yang belum terjadi yang sebenarnya pengen dia lakukan tapi belum sempet gitu. Gimana caranya agar anak muda, generasi milenial, generasi Gen Z ini juga nggak menyesal di kemudian hari. Ketika orang tuanya memang ditakdirkan udah bertemu sama Allah ya dia lebih ikhlas gitu. Gimana caranya supaya untuk mempersiapkan itu semua Ustadz, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Buat kita semuanya, jamaah yang lagi nonton, makasih banyak udah nonton Islami Tindas sampai kelar insya Allah. Lalu senantiasa menyiapkan catatan sebagai pembelajaran dan termasuk izin pada guru-guru kami yang luar biasa, Bunda Tuti Daun Syam yang luar biasa hari ini bersama kita, termasuk ibu-ibu yang ada di sini. Ketahuilah apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Ada 3 yang harus dicamkan. Yang pertama, ketika orang tua masih hidup, lakukan 2 hal. Berbakti dan berkomunikasi. Maksudnya apa Ustadz? Berbakti itu boleh dengan cara apapun. Tapi komunikasi, mohon maaf, kita itu, saya terus terang sama ibu saya jauh, tapi aku selalu nelpon, video call tiap hari. Almarhumah istri saya di Makassar, saya di Jakarta, selalu video call. Anak-anak juga seperti itu. Jadi komunikasi itu penting. Sekali lagi, komunikasi itu penting. Nah, gimana kalau sudah meninggal? Ada 3 yang bisa kita lakukan. Jadilah anak yang soleh. Apa itu anak soleh? Melanjutkan kebaikan orang tua. Hubungkanlah silaturahmi kepada keluarga. Keluarga siapa? Keluarga orang tua kita. Yang ketiga, lakukanlah jariah, amal jariah yang dilanjutkan terus. Kita menjadi anak soleh, itu jariah orang tua. Kita bersedekah dengan niat pahala buat orang tua. Apa salahnya seorang anak bersedekah dengan niat untuk orang tuanya? Dia dapat pahalanya, orang tuanya pun dapat. Yang ketiga, ini yang ketiga. Tindakan apa yang kita lakukan? Mohon maaf, tindakan apa yang kita lakukan? Yang pertama, terima dulu, obatin diri kita. Kesedihan yang sangat-sangat ketika ditinggal orang tua. Itu pintu sorga tertutup, hilang satu. Ketika orang tua sudah tidak ada, pintu sorga hilang satu. Ketika hilang dua-duanya, tidak ada pintu sorga kita. Pintu sorga kita yang ada di dunia ini adalah orang tua kita. Apalagi yang kedua, mohon maaf, ekspresikan seorang wanita laki-laki datang anak. Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal, saya masih mau bisa berbakti. Kata Nabi, doakan, sedekahkan, hubungkan silaturahmi. Itu ekspresi yang kita harus lakukan. Dan kita butuh dukungan orang-orang di sekitar. Makanya cari orang yang bisa dituakan. Meninggal ayah, cari saudara laki-laki kita yang tertua. Paman, meninggal om. ibu, cari saudara kita perempuan yang lebih tua, kakak perempuan. Jadi caranya supaya kita nggak menyesal adalah banyak-banyak berkomunikasi sama orang Iya. tua. Nih buat jamaah yang ada di rumah sekarang yang lagi nonton, udah ditelepon belum orang tuanya? Datangi orang tua. Betul. Siapkan 1 hari bersama orang tua. Iya. Entah itu hari Sabtu atau hari Ahad. Apapun itu, dan mungkin Iya. sekarang jamaah yang sekarang lagi nonton bersama dengan orang tua, coba orang tuanya dipeluk, dicium, disayang coba. Sekarang lagi nonton Islami Tindas masih punya kesempatan bisa peluk orang tuanya, peluk sekarang. Tahu nggak yang membuat kita kangen? Apa? Kangen dengerin suara orang tua. Betul. Baik. Terngiang-ngiang. Betul. Di sini Ada ada yang yang datang datang? sama orang tua nggak? Ada nggak yang datang sama orang tuanya? Nggak ada. Ada. Oh Ada. mana orang tuanya mana? Oh, yang ini anaknya. Iya. Ini Ibu. Oh, coba peluk ibunya. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya bisa pergi bareng ke Jakarta safar masih sama orang tua. Kira-kira pengen ngomong apa sama ibu? Mumpung ibu masih ada masih bisa denger nih. Pengen ngomong apa sama ibu? Pengen terima kasih atas jasa-jasanya selama ini yang tak pernah terbatas.
Oke, ada penyesalan nggak dulu waktu muda apa gitu? Pengen minta maaf sama ibu? Penyesalannya selalu apa ya, Pengen minta maaf apa sama ibu? atas dosa-dosanya yang pernah. Oh, Mama, tolong maafin ya, Ma. Mama selalu memaafkannya. apa? Apa? Mama selalu memaafkannya, mendoakannya anak. Masya Allah, Masya Allah. Mbak, silakan. Mungkin mau ngomong apa sama ibu di rumah? Ibu. Nggak, saya teringat sama almarhum bapak saya udah meninggal gitu. Kalau Oh. ibu saya masih ada. Oh, pengen ngomong apa sama ibu di rumah? Ya, mama maafkan anakmu ini yang belum bisa membahagiakan, belum bisa gimana berbakti. Gitu. Baik. Maafkan itu anakmu ini ya Bang. Saya Baik Bu, insya Allah setiap orang tua pasti selalu memberikan maaf yang besar buat anak-anaknya ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Di sini juga, aduh, sangat haru biru sekali nih. Kreatif kita luar biasa banget ngasih kita video. Semuanya bener-bener langsung melinangkan air mata. Dan sekarang kita mau ngasih kesempatan nih buat jamaah untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya ibu, boleh, siapa yang mau nanya sekarang? Oke, silahkan. Boleh sini ibu ke tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sofia dari Bojong Picung, dari Majelis Taklim Al Muhtar Bojong Picung Cianjur. Ibu Sofiah ada hubungannya nggak sama Ibu Iyah Sofiah? Nggak ada. Nggak ada, kirain ada saudara atau sepupu. Mau nanya sama siapa? Abang Ustadz Syam. Oke, Siap Ustaz Ibu Syam. Mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Apakah salah jika seorang anak terlalu gila mengejar harta untuk mengangkat derajat orang tuanya? Niatnya mengangkat derajat orang tua. Ibu Iya. punya anak Bu? Punya, Udah ada yang kerja? udah. Kalau ada anak ibu yang kerja mulu nggak pernah nengokin orang tua. Tapi sebenarnya duitnya buat orang tua juga. Ibu seneng atau rada sedih? Rada sedih, Kenapa? nggak cukup sama uangnya aja. Oh jadi ya udah anaknya nggak usah ngasih duit tapi selalu nempel sama ibu gimana? Nggak juga. Nggak juga kan? Terus gimana dong kumaha tuh? Punya uang, Iya. tapi selalu nengokin. Iya oke siap. Baik, terima siap. kasih Ibu Siap. Sofiah. Silakan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Silakan Ustadz Syam. Makasih Kak Caca, tapi Guru Ustadz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama, para jamaah, para orang tua yang sedang menyaksikan Islam itu indah, serta para Gen Z juga, seorang anak yang menyaksikan Islam itu indah, sampai selesai dicatat, insya Allah jadi catatan yang berharga, fid dunya wal akhirah. Ada seorang anak, dia kejar karir, dia kejar harta, subhanallah, tapi niatnya untuk mengangkat derajat orang tua. Orang tua saya selalu diremehkan di kampung karena kami orang tak punya. Sekarang saya mau berusaha maksimal. Bagaimana saya angkat derajatnya orang tuaku supaya tidak diremehkan lagi. Maka dari itu dia habiskan waktunya untuk bekerja, bekerja, subhanallah. Sampai ternyata lupa dia menengok orang tuanya. Apakah ini membuat orang tua sedih juga? Jawabannya iya. Dijawab sama Ibu Sofia tadi. Tapi kalau tidak begitu juga membuat orang tua sedih karena diremehkan, subhanallah. Maka disinilah perlunya komunikasi. Yang pertama, pernahkah kita bertanya kepada orang tua, kepada emak, kepada bapak, nanya gini, "Emak ridho enggak kalau saya sebulan ini enggak pulang dulu?" Nanya tuh, ridho enggak kalau 2 bulan ini saya enggak pulang dulu? Kenapa nak? Mau didoain nih, saya lagi ngejar sesuatu nih. Silahkan. Kalau dengan cara seperti itu, insya Allah tidak berdosa di mata Allah. Kenapa? Dia sudah minta ridhonya orang tua. Kenapa? Niatnya adalah untuk membahagiakan orang tua juga. Yang kedua, niat itu mesti karena Allah. Niat itu mesti karena apa yang ada di sisi Allah. Yang di sisi Allah itu kan surga, neraka, pahala, dosa. Jadi kalau ada orang niat sholat karena pengen pahala, itu masih dibenarkan. Kenapa? Karena yang ada di sisi Allah. Ada orang nutup aurat karena takut neraka, masih dibenarkan. Dia walaupun bukan karena Allah, tapi ada yang di sisi Allah. Yang ketiga, niatnya dunia, tapi untuk menuju akhirat. Ini masih dibenarkan niat ini. Kenapa? Saya pengen jadi orang kaya. Dunia kan jadi orang kaya itu. Tapi kekayaan saya untuk membahagiakan orang tua. Maka
maka disandarkan kepada akhirat, maka ini niatnya masih benar. Saya pengen jadi orang kaya supaya bisa sedekah atas nama orang tua. Saya pengen jadi orang sukses supaya orang tua saya tidak diremehkan, supaya saya muliakan orang tua saya mengangkat nama orang tua saya yang selama ini diremehkan. Maka niatnya sudah bagus, berarti tinggal caranya aja. Yang pertama komunikasi, yang kedua jangan lupa berjumpa secara fisik. Kenapa? Karena sebenarnya ketika orang tua meninggal dunia, kita tidak terpisah seutuhnya. Roh kita masih bisa bersama, tapi fisik kita sudah tidak bisa bersama lagi. Maka mumpung fisiknya masih bisa bersama, jangan juga tidak ada waktu untuk berjumpa langsung dengan orang tua. Jadi sebenarnya niatnya seperti itu boleh. Boleh. Tapi jangan lupa daratan juga. Jangan lupa ketemu fisik, karena ketemu fisik itu hanya bisa ketika orang tua masih hidup. Baik, jazakallah khair. Kasih Iya. tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Syam. Luar biasa. Sekarang kita masih kasih kesempatan nih buat Jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya Bu, angkat tangannya. Yang mana ya? Ibu silahkan ke tengah-tengah. Namanya siapa Ibu? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari Majelis Taklim Al-Muhtar Cianjur. Ibu Siti mau nanya sama siapa? Izin pertama bertanya sama Bunda. Oh boleh, Sama Bunda Tuti, Masya boleh. Allah, siap. Begini Bunda, Iya. bagaimana orang tua yang menekan berlebihan kepada anaknya gitu? Apakah seorang anak harus memenuhi permintaan itu? Gitu? Bagaimana? Baik. Bisa difahami. Ketika siapa Bu? Ketika orang tuanya kenapa? Menuntut apa? Menuntut Harta kepada berlebihan anak. sampai tertekan gitu-gitu. Oh, menuntut harta berlebihan kepada anak sampai anaknya tertekan. Nah, anaknya harus gimana gitu? Masya Apa kita Allah, harus menurutinya gitu? Oke, Ibu dadah-dadah dulu biar nggak grogi deh, dadah. Ya Allah, baiklah Ibu Siti Terima Nur. kasih, bagus pertanyaannya. Ibu Siti ya. Nurjanah ya? Iya. Ya, baik, silakan kembali ke tempat duduk. Ibu kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Apa yang harus dilakukan seorang anak, Bunda, kalau misalkan orang tuanya menuntut yang anak tuh ngerasa aku tuh kemampuanku segini gitu. Tapi orang tuanya nuntutnya lebih, silahkan. Baik, terima kasih Kak Caca. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana Ustaz Syam dan guru kami dimanapun berada. Subhanallah, jikalau ada orang tua yang meminta jasa kepada anak atau menuntut harta kepada anak, sedangkan anak itu tidak mampu, apa yang dilakukan oleh seorang anak? Pertama, bilang, Bapak, Ibu, saya belum mampu. Karena kalau misalkan orang tua terus menuntut, nak, ayah ibu sudah membesarkan kamu. Kamu sudah jadi ini, jadi itu. Mana dong untuk bapak, untuk ibu? Kalau ada orang tua seperti itu berarti dia tidak punya malu kepada Allah. Kenapa? Karena kita membesarkan anak dengan ketulusan. Sampai hari ini Bunda belum pernah mendengar ada orang tua yang meminta balasan, mencatat, nak, ini ya, sejak kamu dikandung sampai dilahirkan sampai biaya sekolah, nih berapa ratus juta, berapa miliar, bayar. Ada nggak yang begitu ceritanya? Ada. Kalau ada yang begitu berarti dia memiliki anak, ada kepentingan untuk saya punya anak untuk dieksploitasi. Berarti dosa seperti itu. Dan kalau misalkan orang tua terus menuntut, ayo dong nak beliin mama ini dong, ayo dong nak beliin ini dong, ayo dong, tetapi anak tertekan dan tidak mampu. Berarti itu orang tua sudah menyiksa, menderitakan anak, betul tidak? Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyampaikan, janganlah kamu membebani anakmu dengan beban yang berat. Karena itu akan menjadikan mereka menjadi buruk. Buruk dalam hal apa? Bisa jadi tekanan orang tua, tuntutan orang tua, anak melakukan hal-hal yang tidak baik. Bisa jadi karena ingin berbakti kepada orang tua, karena tuntutan terus-menerus diminta. Orang tua tidak tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh anaknya, susahnya mencari uang. Tetapi orang tua tidak mau tahu, menekan lagi, menuntut lagi. Bisa jadi anak melakukan hal-hal yang dilanggar. Betul tidak Bu? Karena apa? Tuntutan bisa menjadikan nekat. Karena tuntutan bisa menjadikan orang itu tidak melakukan hal yang dilarang. Kalau misalkan terus terjadi seperti itu, maka orang tua itu berdosa. Ibu pernah gak ibu minta kepada anaknya kembali uang yang sudah dikeluarkan untuk sekolah, untuk ke rumah sakit? Pernah gak? Tidak. Tapi kalau anak berbuat baik kepada orang tua,
mampu dan membahagiakan orang tua karena anaknya memang sudah ada dan kesadarannya yaitu rezeki orang tua. Jadi sebagai orang tua juga nggak boleh yang menuntut berlebihan Iya, kepada anak tidak ya? boleh berlebihan. Baik, jazakillah khairan katsiran. Terima kasih Sama-sama, Kak banyak. Caca. Ustazah kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah sekarang kita masuk yuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya Bu. Yang mau curhat yang mana? Siapa yang mau curhat? Ibu mau curhat? Ya silahkan, boleh silahkan. Hati-hati Ibu. Ibu namanya siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Bunda Tuti Ibu boleh apa? Aas dari Majelis Taklim Al-Muhtar, Desa Cikondang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Baik. Ibu siapa tadi? Maaf. Ibu Aas. Ibu Aas. Mau curhat tentang apa Ibu Aas? Begini ya, gimana caranya kita itu bisa ikhlas menerima apa pendapatan kita atau pendapatan suami. Jadi kita itu pengen ikhlas apa aja yang kita miliki itu. Gimana caranya kita supaya ikhlas? Ilmu ikhlas gimana Ustadz Maulana? Ilmu ikhlas. Yang jelas semata-mata karena Allah. Jangan bergantung selain daripada Allah. Jangan berharap selain daripada Allah. Itu ikhlas kan? Nah gimana bisa ikhlas menerima pendapatan suami yang pas-pasan? Iya bisa. Maka kurangi keinginannya. Kurangi keinginannya. Kurangi pengeluarannya. Tutup jalur-jalur yang bisa membuat ada pengeluaran keuangan. Iya. Kemudian apa? Tadi kan ikhlas sudah. Tutupi. Kemudian atur keuangan. Iya. Atur keuangan. Yang ketiga, jaga kesehatan. Iya. Maksudnya apa tuh Ustadz? Jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga pola mandi. Kebersihannya dijaga. Karena sakit itu mahal. Subhanallah. Sehat itu mahal, sakit lebih mahal. Yang lebih mahal lagi, sehat-sehat disakitin. Naudzubillah min dzalik. Ih, pinter Ustadz ya, Masya Allah. Jemaah. Yeay. Minta maaf, sudah 3 nih. Ikhlas itu karena Allah, sebab Allah, untuk Allah, semua berarah menghadap, berarah bergantung sama Allah. Kemudian tutup jalur-jalur pengeluaran. Sudah itu atur keuangan. Yang terakhir cari pendapatan lain. Baik. Terima kasih Pak Afwan. Ustadz. Ibu kalau boleh tahu Ibu suaminya kerja apa Bu? Kuli bangunan. Oh subhanallah. Ibu sudah merasa cukup sekarang atau apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah cukup. Anak-anak udah sekolah semua? Alhamdulillah anak saya 2. Sekolah. Yang satu alhamdulillah udah kerja. Yang satu Yang satu kerja juga. udah lulus SMA atau Yang kuliah? satu sudah jadi TNI. Luar biasa. Tahu Ibu. nggak kuli bangunan itu? Hebatnya beliau, gajiannya 4 kali. Apa tuh? Masya Allah. Setiap Sabtu pertama, Sabtu kedua, Sabtu ketiga, Sabtu keempat. Alhamdulillah, Pak Yang Ustadz. lain orang gajiannya sekali sebulan. Betul. Kalau kuli bangunan gajiannya 4 kali sebulan. Masya Allah. Oke Bunda Tuti boleh tolong ditambah Bunda. Baik, Ibu kalau sebagai ibu rumah tangga yang tahu pendapatan suaminya misalkan ya per bulannya, per minggunya, Ibu menerima dan juga lapang dada. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, semuanya yang diberikan kepada Allah itu akan kita syukur dan kita merasa cukup. Tapi kalau kurang bersyukur maka akan kurang lagi. Bisa jadi mengeluh, menggerutu. Ya, tapi kalau kita bersyukur, alhamdulillah dikasih rezeki, alhamdulillah sedikit, alhamdulillah besar apalagi. Dan memang untuk hal ini bersyukur itu penting. Jangan melihat orang lain. Bersyukurlah, memang Allah berikan rezeki kepada kita hari ini segini. Alhamdulillah bersyukur. Jadi kalau kita pandai bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan mengeluh dan juga jangan selalu menuntut yang suami tidak mampu. Ya kalau suami mampunya segitu, udah alhamdulillah ibu ada suami. Udah alhamdulillah suami kerja walaupun bangunan. Nah, pikirkan ada yang lebih tidak seberuntung ibu. Sudah tidak ada suaminya, tidak ada pendapatannya.
dan tidak ada pemasukannya. Ibu harus banyak bersyukur Alhamdulillah. dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah. Amin. Udah cukup Ibu? Cukup, alhamdulillah. Kalau Ibu udah ngerasa Lagi. semuanya cukup, Ibu kenapa Iya. nanya sama guru-guru kita tentang ilmu ikhlas? Kenapa sih? Soalnya kadang-kadang ya kita itu suka gimana gitu. Bukan Iya. bukan iri sama orang lain, bukan, tapi gimana gitu Tahu kok nggak, Bu? kita Tahu nggak? gitu. Sabtu pertama gajian suami Masya Allah. untuk biaya bulanan. Sabtu kedua adalah untuk apa? Untuk harian. Selama Sabtu ketiga tabung. Sabtu keempat beli emas. Oh, Masya Allah. Baiklah, jamaah Islam Inti. Habis ini kita masih akan lanjut nih membahas tentang tema kita. Terima kasih, Harta bisa Winda. dicari, orang tua tak bisa diganti. Jadi Terima jangan kasih, kemana-mana, Pak tetap Ustadz. di Islam Inti Indah. Jamaah. Yeay.